Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semua sehat kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang cahaya. Subtema yang akan kita bahas adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan suatu bentuk energi. Cahaya banyak sekali kegunaannya untuk manusia. Cahaya bisa digunakan oleh manusia untuk menerangi bumi. Kemudian cahaya juga dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas, dan dengan adanya cahaya kita dapat membedakan warna. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ada 4. Ibu akan jelaskan satu persatu di dalam video pembelajaran. Kalian simak videonya dengan baik dan lakukan percobaannya sehingga kalian lebih paham. Sifat cahaya yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kedua, sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Simak dengan baik. Materi pertama yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang kita dapat melihat benda-benda secara jelas. Sebaliknya, di tempat yang gelap kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahayanya ke bumi adalah matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya dikeluarkan oleh sumber cahaya, memiliki beberapa sifat. Apakah sifat-sifat itu? Mari kita pelajari bersama. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang paling dapat dilihat dengan jelas adalah merambat lurus. Bukti bahwa cahaya merambat lurus dapat kamu amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Masing-masing karton tebal tersebut dilubangi bagian tengahnya, kemudian diletakkan pada posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ketika diperhatikan, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak dapat terlihat. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan berikut. Senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening. Kemudian, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening. Ketiga, ketika kita menyenterkan sebuah mangkuk yang bening, maka cahayanya akan tembus ke balik mangkuk tersebut. Tapi ingat, bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat atau gelap. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika cahaya senter diarahkan ke batu, maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke belakang batu. Begitu pula dengan cangkir. Ketika ada cahaya mengenai cangkir, maka bagian belakang cangkir tidak akan tertembus cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna atau benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Mengapa beberapa benda tampak bersinar terang, sedangkan benda lainnya tampak suram ketika dikenai cahaya? Untuk membuktikannya, perhatikan percobaan berikut. Yang pertama yaitu senter diarahkan kepada cermin, maka cahaya senter akan dipantulkan pada permukaan lainnya. Kemudian ketika sinar matahari datang, lalu kita arahkan cermin
ke sinar matahari, maka saat cermin kamu miringkan menghadap ke dinding sekolah, maka seberkas cahaya akan tampak pada dinding itu. Hal ini terjadi karena sinar matahari mengenai cermin dipantulkan oleh cermin ke permukaan dinding. Kemudian, peristiwa tersebut juga dapat terjadi ketika kamu sedang bercermin di depan cermin. Cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin tersebut kalian bisa melihat tubuh kalian sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikannya, perhatikanlah percobaan berikut. Ketika kita mengisi air di dalam gelas, lalu memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, maka dapat terlihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi dua. Kemudian hal ini juga terjadi ketika kita sedang ada di kolam renang. Ketika kita ada di kolam renang, lalu melihat ke bawah ke arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kita. Kedua peristiwa ini merupakan contoh peristiwa pembiasan cahaya. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami pembelokan atau pembiasan. Maka dapat disimpulkan, jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Kita dapat melihat warna dan beraneka bentuk benda karena adanya cahaya. Pernahkah kamu melihat pelangi? Warna apa saja yang tampak pada pelangi? Pelangi terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering disingkat Megiku, Hibi, Niu. Ketujuh warna pelangi tersebut sebenarnya berasal dari satu warna putih cahaya matahari. Warna-warna tersebut timbul karena pembiasan, pemantulan, dan peruraian cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Pelangi tampak bila kamu dalam posisi membelakangi matahari, sementara di depanmu terjadi hujan. Cahaya matahari dibiaskan atau diuraikan oleh butir-butir air menjadi warna-warna pelangi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cahaya putih yang terurai akan terlihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bagaimana bila warna-warna tersebut disatukan? Warna-warna tersebut akan menghasilkan warna putih. Kamu dapat membuktikannya melalui percobaan cakram warna. Mari kita membuat cakram warna bersama. Langkah pertama sebelum membuat cakram warna adalah siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Pertama yaitu karton atau kardus bekas. Kedua, gunting. Ketiga, lem kertas. Keempat, kertas warna dengan 7 warna yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau jika kalian tidak mempunyai kertas warna tersebut, maka dapat digantikan dengan krayon ataupun spidol. Kemudian, bahan terakhir yaitu tali kasur. Langkah kedua adalah buatlah lingkaran dengan bahan karton. Ukuran lingkarannya disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalian bisa membuat lingkaran dengan busuk ataupun mencetak dari mangkuk yang berbentuk lingkaran. Ketiga yaitu bagilah lingkaran menjadi 7 bagian sama besar menggunakan pensil. Kalian bagi lingkaran tersebut menjadi 7 bagian, karena warna pelangi terdiri dari 7 warna. Ketika kalian sudah membaginya, tidak perlu digunting. Cukup ditandai dengan pensil. Langkah keempat yaitu beri warna masing-masing bagian lingkaran menggunakan kertas warna atau krayon ataupun spidol. Langkah kelima yaitu beri 2 buah lubang pada bagian tengah lingkaran dan pasangkanlah benang kasur.
Lubang tersebut tidak tepat di tengah lingkaran, tetapi kalian beri jarak dari tengah lingkaran tersebut. Langkah terakhir yaitu putarlah cakram itu dengan menarik dan mengulur talinya. Perhatikan apa yang terjadi ketika kalian menarik tali tersebut. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekarang kita lanjut pada tugas. Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu tuliskanlah sifat-sifat cahaya yang telah kamu pelajari hari ini. Kedua, tuliskanlah 2 contoh peristiwa sesuai dengan sifat-sifat cahaya. Nah, selain soal tersebut, di sini juga akan diberikan tugas keterampilan. Di antaranya adalah 1. Percobaan pembuktian sifat-sifat cahaya. Di sini kalian perlu melakukan percobaan dengan membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut apakah benar atau tidak. Langkahnya yaitu, pilihlah 2 sifat cahaya yang ingin kamu buktikan. Sebelumnya kita telah pelajari ada 4 sifat cahaya. Nah, di sini kalian hanya perlu memilih 2 sifat cahaya saja. Kemudian, lakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang kamu pilih. Di awal video tadi, kita telah membahas berbagai macam percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan Ibu harapkan kalian melakukan tugas-tugas dengan baik dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.